Kalau persaingan sempurna, karena banyak yang jual, betul pasar yang menentukan. Jadi dia berproduksinya tergantung pada pasar ya, karena dia nggak bisa menentukan harga. Seandainya di sini kita lihat, misalkan pasarnya efisien, jadi harganya tetap. Harga tetap 2000 harga susu. 2000. Harga susu tetap 2000. Karena yang jual banyak, jadi harga susunya tetap 2000. Kemudian di sini ada peternak susu. Misalkan pada case pertama dia harganya 5000. Kemudian pada case kedua tiba-tiba dia turun harganya jadi 4000. Tapi harga jualnya tetap 2000. Karena kan persaingan sempurna. Harga jualnya tetap 2000. Kira-kira kalau harga susu turun jadi 4000, perusahaan ini menaikkan atau menurunkan produksinya? Atau tetap? Kira-kira naik, turun, atau tetap? Tetap. Kenapa Mbak Eva? Kenapa Mbak Monika? Betul, kalau misalkan dia menaikkan produksi, aslinya harga 5000, dia produksinya cuma 100 kotak. Kemudian karena inputnya turun, saya mau menaikkan produksi 150. Nah, meskipun harganya turun, kalau produksinya naik, berarti kan biayanya naik, tapi harganya tetap, berarti kan keuntungannya nggak jauh-jauh amat. Maka produsen di sini yang menghadapi pasar input monopoli atau monoksoni dan pasar output persaingan sempurna akan sedikit segan untuk menaikkan produksi apabila harga input itu berubah. Kenapa? Karena harga output tetap dan saingannya banyak. Takutnya sudah jual banyak, udah produksi banyak-banyak, ternyata yang lain juga produksi banyak juga, harganya padahal tetap. Konsumen kan kalau harga tetap, kira-kira konsumsi tetap atau berubah? Kalau harganya tetap, harga susu tetap, apa mau naik? Tetap, betul. Jadi karena daya beli konsumennya tetap, ngapain memproduksi lebih banyak? Kan rugi, udah biayanya lebih banyak, yang beli tetap. Nah, maka produsen di sini akan cenderung sedikit enggan untuk menaikkan produksinya. Sini. Betul. Maka di sini kita lihat ada patahan juga. Terjadi patahan terhadap kurvanya. Penjelasannya adalah jika harga input turun, maka output tidak secara langsung dinaikkan. Kenapa? Karena kita ingat tadi itu adalah perusahaan memonopoli input. Di sisi lain, pasar output persaingan sempurna sehingga harga output tetap. Sehingga jika biaya naik dan pendapatan tetap, maka perusahaan akan rugi. Nah, untuk yang dua kasus tadi bisa dimengerti? Ya, kita lihat halaman 7.8. Dicek buku halaman 7.8, tabel 7.3. Di situ ada perusahaan monopoli murni di pasar output. Tabelnya sama. Jangan sampai salah lagi caranya. Kita ingat kalau fisik marginal, kolom kedua yang 16, 13, 10, 7, 42. Sudah mengerti kan? Dapatnya dari mana? Tinggal dikurang-kurangi.
Kalau yang pendapatan tinggal dikali-kali-kali. Oke ya, nggak ada masalah. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan kurva permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurva permintaan input. Ingat, kurva permintaan input berarti kurvanya apa? Permintaan input itu berarti perusahaan membeli atau menjual barang. Kurva permintaan input berarti perusahaan membeli barang atau menjual barang. Di sini kita bicarakan sisi perusahaan ya. Ini kita ingat karena kurva permintaan input berarti perusahaan membeli barang untuk kemudian diolah. Ada 3 yang mempengaruhi kurva permintaan input. Yang pertama adalah perubahan permintaan produk. Jelas ya, kalau misalkan permintaan output meningkat, kira-kira permintaan input meningkat atau menurun? Saya tulis di sini. Yang poin pertama, permintaan output naik. Betul, permintaan output naik, maka permintaan input naik, pastilah ya. Sebaliknya, kalau permintaan output turun, maka permintaan input akan turun. Sip, jadi dia searah ya, maksudnya sama, tidak berkebalikan. Oke, kemudian faktor yang kedua disebutkan yang mempengaruhi perubahan permintaan input adalah perubahan produktivitas. Apa itu perubahan produktivitas? Produktivitas itu maksudnya adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Nah, untuk memproduksi suatu output. Misalnya produktivitasnya kecil, hanya 15%. Misalkan 15%. Kenapa? Karena dia pakai kupas tangan. Ini perusahaan keripik kentang ya. Karena dia kupas kentang manual. Kupas kentang manual. Jadi permintaan kentang sehari cuma 50 kilo. Nah, tiba-tiba perusahaan beli mesin pengupas kentang, produktivitasnya naik, jadi ekstrim, 50% dikupas pakai mesin. Kira-kira permintaan akan kentang naik apa turun? Sip, naik. Kenapa Mbak Eva? Kenapa kok ikut naik? Kenapa kira-kira kalau produktivitasnya naik,
Karena kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang semakin banyak. Betul sekali Mbak Evia. Karena kemampuan perusahaannya semakin banyak, maka permintaannya juga semakin banyak. Oke, jadi kita lihat untuk faktor yang pertama dan faktor kedua, pengaruhnya adalah searah ya. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Jadi sama. Oke, nah yang ketiga adalah harga faktor produksi lain. Harga faktor produksi lain, misalkan sama nih, mesin perusahaan kentang. 3. Bahan bakunya, bumbunya ada 2. Yang satu cabai, ini yang pedas, keripik kentang pedas ya, untuk keripik kentang pedas. Oh, itu aja. Perusahaan saus. Ini kisah nyata ini. Bahan bakunya adalah kira-kira apa kalau saus? Pasti tomat, pasti ya. Nah, yang mengejutkan adalah dia juga pakai pepaya yang sudah tua itu. Sama pakai cabai. Bisa. Oke. Harusnya karena ini saus tomat, maka dia tomatnya harus banyak kan, misalnya tomat